mengalahkan segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja. Siapa Raja? Raja. Siapa Tuhan kita? Tuhan. Namanya siapa? Yesus. 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 Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih kencang lagi untuk Tuhan. Ada sukacita di hati kita. Ada yang mau datang ke sekolah. Ya, biasa. Mama tuh sering datang. Tapi kita harus bersemangat karena Tuhan terlalu baik. Baik tidak Tuhan kita? Baik tidak? Oke, mari teman-teman. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan syukur. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada suara. Semua duduk dalam sikap doa yang baik. Tahu caranya? Tidak perlu ibu harus nyanyikan lagu anak TK ya. Lipatlah. Tidak perlu kan? Atau perlu? Perlu. Kalau tidak perlu berarti duduk dia. Lipat tangan. Donatus sudah? Donatus lipat tangan bagus kan? Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah membantu. Kita mau berdoa sama Tuhan untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Tunduk kepala.
Oke, kita akan berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala. Kalau tunduk kepala, mata tidak lihat ke atas. Kepala ditunduk. Karena kita mau berdoa menghadap Tuhan. Tunduk kepala sudah, ngerti? Tutup matanya. Ibu pimpin di depan, tapi kalian berdoa juga sendiri dalam hati. Sampaikan ke Tuhan bahwa kita tidak bisa memberi lebih banyak seperti yang Tuhan kasih untuk kita. Ibu izin untuk kalian yang di sebelah sini, yang kena panas ini. Kamu berdiri bergeser di sana tanpa suara. Pegang kalian punya itu alas yang pakai duduk, atau tidak duduk dengan ibu guru di sana ke tempat tombak. Oh di sini, mari. Ibu kepala sekolah bilang di sini, di atas ini tempat paduan suara. Iya, lain di depan ibu guru sana, di depan ibu guru, di depan ruang kepala sekolah. Tanpa suara. Yang duduk manis tidak kena cahaya matahari ini diam. Ya, kita bersyukur karena hari ini Tuhan kasih cuaca bagus sekali. Ya toh? Biasanya kan matahari dia ada di tengah sini sudah selesai. Itu keringat jagung. Tapi hari ini Tuhan sayang kita sekali. Dia kasih kita matahari setengah-setengah seperti ini. Berarti yang duduk di sini orang sudah rasa matahari di situ. Siap-siap yang ini. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya toh? Iya, kamu yang duduk di jalan ini siap ada panas 2 jam, 3 jam. Karena kalau Bapak Pendeta sudah pimpin firman bisa sampai malam. Jadi segera cari tempat sombar dulu. Ayo, bergerak cepat. Ayo cepat. Jangan sampai sebentar kita ibadah ada yang pingsan. Ayo cepat. Cari tempat yang sombar. Kita sikap doa yang baik. Lipatlah tangan. Mau ibu nyanyi lagu itu lagi? Mau dong sama adik tegang. Tidak perlu ya. Lipat tangan. Tunduk kepala. Tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, dan kita boleh beri sebagian dari apa yang Tuhan sudah beri kepada kita lewat persembahan syukur kita. Kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami tahu Tuhan bahwa terlalu banyak Tuhan melakukan hal besar dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami bisa ada di saat ini bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena cinta kasih daripada Tuhan sendiri. Di hari ini Tuhan, kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Kami sudah mengangkat hati kami menghadap Tuhan. Seraya kami mengaku bahwa Tuhan adalah Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, di hari ini, untuk membalas kebaikan Tuhan, kami sudah memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah beri kepada kami.
lewat persembahan syukur kami. Kami sadar Tuhan bahwa apa yang kami beri tidak seberapa dengan Tuhan yang beri kepada kami. Tapi Tuhan kami berikan dengan hati yang tulus, kami berikan dengan hati yang besar, bahwa kami percaya bahwa Tuhan punya lebih daripada kami. Kami hanya serahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berbau harum untuk kebesaran nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak ini. Tuhan pelihara mereka. Tuhan jaga langkah kaki mereka masing-masing. Supaya di mana mereka berada, kemana mereka pergi, mereka ada aman dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang akan memberikan kehidupan kepada kami mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Oke, masih dalam sikap diam, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, pada Bapak Pendeta Arthur, saya persilakan. Shalom. Baru 10 orang. Shalom adik-adik atau murid-murid. Baru 100 orang. Sini ada berapa jumlahnya Ibu Kepala? 600 siswa. Ayo. Shalom. Wah, luar biasa. Ini baru anak SMP 2 ya, Manowari. Bukan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya nama Pak Arthur. Dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala, Ibu Ani dan Ibu Sarah sebagai guru agama untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani ibadah perdana ya adik-adik ya. Ibadah perdana OSIS SMP 2 Manowari. Dan kebetulan anak saya juga sekolah di sini. Suatu kesempatan yang paling indah untuk bisa bersama-sama atau membagikan berkat ya di awal dari tahun ajaran baru SMP 2 Manowari. Dan saya bersyukur bahwa semua yang ada di sini punya ya kelihatan wajah-wajah anak-anak yang integritasnya yang tinggi ya, pandai-pandai gitu ya. Tadi saya di belakang saya lihat luar biasa ya anak-anak di sini ya. Motivasinya, kerinduannya cukup besar, antusiasnya, minatnya ya. Dan saya percaya bahwa dengan niat yang tinggi, dengan motivasi yang tinggi, itu akan tercapai apa yang menjadi cita-cita kita. Amin adik-adik. Anak-anak semua. Nah, saya dari Jawa, tapi saya bukan dari suku Jawa. Saya dari Ambon. Nah, ibu, istri saya orang Jawa. Jadi saya datang ke sini ya ingin membagikan berkat ya apa yang saya dapatkan di sana untuk kita semua yang ada di sini adik-adik atau murid-murid SMP yang juga Bapak Ibu guru, bahwa sebenarnya inilah momennya anak-anak muda ya, kalian semua yang masih ya sekarang masih SMP ya, adalah anak-anak yang perlu dorongan apa? Bukan dorongan dari orang lain. Pertama dorongan dari siapa? Dari orang tua dulu, itu pasti. Yang kedua dari sekolah. Nah di tempat inilah kita belajar, semua dididik untuk mencapai apa? Apa yang menjadi cita-cita kita? Saya nggak tahu, mungkin di antara anak-anak semua di sini nanti ke depan 5 tahun lagi kah, 10 tahun lagi kah, saya dengar sudah jadi apa misalnya bupati kah di Papua Barat, Papua Bardaya atau Papua atau di luar Papua.
Itu puji Tuhan, saya ada salah satu siswa baru lulus kemarin di SMP 2 ini, dia lanjut di Jawa, ya, dia lanjut di sekolah bagus juga. Dan saya berharap anak ini bisa menjadi sesuatu, ya, menjadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Dan saya rindu di tempat ini, ya anak-anak semua ya, di tempat ini akan melahirkan calon-calon pemimpin. Amin semua. Kita terima kasih pada guru-guru yang mengajar di sini, ibu kepala, bapak ibu yang di sini, karena mereka yang menjadi motivasi, dorongan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya dari semua ya bapak ibu semua, itu berbicara tentang khotbah Yesus. Ketika Yesus awal melayani, dia ada di bukit. Saya nggak tahu kok Tuhan kasih saya firman ini. Waktu ibu Sarah bilang saya, Pak ini perdana. Oh iya. Karena gini, Yesus itu sebelum mulai pelayanan dia naik ke atas bukit, dia berkhotbah atau dia memberikan nasihat-nasihat. Ya adik-adik semua ya, bapak ibu, nasihat-nasihat kepada semua murid-muridnya bahkan pengikut-pengikutnya untuk mereka mengetahui apa sih nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya saat itu yang belum banyak apa seperti sekarang sudah tahu siapa Kristus Yesus sudah sekolah minggu. Mereka tidak tahu siapa dia. Nah, saya akan ambil semua kalau bawa Alkitab ya, jadi semua bawa Alkitab ya, anak semua dari kitab Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5, Om tunggu ya, atau Bapak tunggu ya. Sudah dapat semua? Matius 5 ayat 14 sampai 16. Sudah ya? Nah, kita baca ya. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya, diulang ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang kata kuncinya, dan memuliakan Bapamu yang di surga, ya, dan memuliakan. Jadi ada dua kata kunci ya. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan akhirnya memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Kasihannya ada yang panas tadi ya. Gak apa-apa, sambil jalan ke sana mencari tempat yang teduh, sambil kita semua mendengarkan kebenaran. Jadi firman Tuhan ini yang Tuhan Yesus berikan ya adik-adik ya, atau murid-murid semua. Ketika Tuhan Yesus memulai suatu pelayanan, ya, dia khotbah di atas bukit. Jadi di bukit, nah seperti begini ya. Jadi semua di bawah begini ya. Mungkin zaman dulu tidak ada kursi ya, tidak ada meja, tidak ada AC, ya, tidak ada minuman apa tadi, ada teh pucuk gitu ya, nggak ada mereka ya. Roti, mereka dulu panas, bahkan lebih. Nah ini masih enak, yang panas di sana ya. Dulu mungkin panas sekali ya. Di atas bukit, di bawahnya tidak bukit, pohon-pohon hanya 1-2 ya. Panas, tapi mereka mau mendengarkan khotbah orang ini, siapa dia. Dan mereka akhirnya tahu bahwa sampai detik ini dia adalah Mesias atau Kristus, ya. Semua mereka mendengar dengan antusias, ya, seperti saat ini saya juga lihat semua antusias, anak semua ya. Yang kelas 7 yang baru masuk ini katanya juga semangat ya, masih ada apa, wah saya baru udah SMP nih ya. Saya udah SMP udah rasa kayak wah ya, udah pakai apa namanya, celana biru kan, dulu masih celana merah ya, jadi kayak rasa wah semangat ya. Semangat ini yang harus kamu tambah terus sampai selesai di sekolah. Nah, firman Tuhan bilang di sini bahwa kamu adalah terang dunia. Adik-adik semuanya adalah terang dunia. Kamu terang dunia, ya. Kamu terang dunia. Apa sih maksud terang dunia itu? Firman Tuhan bilang
kota yang berada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa itu gantang? Jadi bawa pelita, lampu, terus taruh di bawah sini. Gitu. Jadi gelap, misalnya gelap ya, ruangan gelap, ada pelita itu lilin lah ya. Karena dia lilin fungsinya untuk menerangi, dia taruh di bawah ini. Jadi kaki dian itu adalah pelita ya, di Yerusalem itu ada kaki dian 7. Kaki dian itu lampu ya, pelita lampu. Itu ditaruh bukan di tempat yang terang, tapi taruh di bawah tempat yang gelap. Nah seperti itu, jadi tidak jadi terang. Nah, kenapa Tuhan memberikan hal itu? Bahwa kita, saya, semua anak-anak semua di sini, Bapak Ibu, kita harus menjadi terang, jadi berkat. Ya, ketika dimana kamu berada, ya, ada orang lihat Kristus. Ya, mungkin nggak ada yang saya kasih contoh ya, saya kasih kesaksian saya. Kesaksian Om. Suatu kali Om waktu pulang dari sini ya, bulan apa ya, bulan Maret atau tahun ini, Om pulang naik pelni. Om pulang naik pelni, naik kapal Gunung Dempo. Om pulang naik Gunung Dempo dari sini kalau salah waktu ketemu sama ibu kepala itu untuk anak saya sekolah, saya pulang kan mendadak kapal cuma ada itu. Waktu di kapal berapa hari di atas kapal ya. Di kapal biasa tahu ya, kalau pernah naik kapal mungkin tahu ya ada di kapal bagaimana ya, mungkin lama, capek, bosan ya. Om duduk di atas ya pokoknya di atas lah, di luar itu sama ibu ya. Karena pendek, karena mungkin bosan, malas mandi ya, malas mandi juga aja gitu ngobrol-ngobrol, terus duduk-duduk ada pemeriksaan tiket ya, pemeriksaan tiket. Kita nggak bisa turun kan, karena itu kunci semua. Wah iya itu kunci, nggak bisa turun. Udah, saya berdua. Nah, rupanya saya duduk dekat pintu yang tidak dibuka. Ya, rupanya pintu itu dibuka. Memang dari awal ditutup. Tahu saya lihat begini, saya lurus begini, itu terbuka. Jadi nakoda, terus lengkap lah, satpam semua. Lengkap sekali waktu itu ya datangnya. Ada yang kepala keamanannya. Cek tiket, terus ya tiket saya, istri, tong 2 aja situ, paling ada orang sana. Nah, yang anehnya tuh yang kepala keamanan tuh udah lihat tiket, kasih, dia minta lagi. Saya lihat kan sudah apa namanya lihat ya cukup ya, cukup yang lain. Saya lihat lagi, saya kasih. Dia lihat saya, apa dari mana? Ngomong-ngomong singkat cerita. Yang saya aneh dia minta tiket lagi kan, dia saya, terus dia bilang karena dia tahu saya, dia tanya tuh dia apa? Mau saya pelayanan. Oh, udah Pak besok pelayanan ya di kapal ya, di kapal hari ya, di Rabu apa 2 hari apa besoknya. Oh iya ya. Nah itu saya saksian sudah ketika saya pelayanan di situ ya. Karena apa? Saya penampilan tidak kelihatan. Saya pakai celana pendek, muka saya lusuh, belum mandi, 1 hari belum mandi ya. Gitu ya, anak-anak belum mandi kok sampai sini. Kok dia bisa tahu ya, bisa tiket cukuplah sekali, tapi kok kenapa 2 kali? Nah kepala keamanan situ yang minta saya tiket itu, nah dia sebagai koordinator Labobar kapal Gunung Dempo saat itu sedang memulai ibadah. Ya ibadah karena mereka sempat vakum, jadi saya ditunjuk udah langsung Pak. Besok ya isi di, oh iya setahu saya ya, tahu dulu ya kalau pelayanan katanya harus daftar gitu kan. Nah, saya memang nggak mau sebenarnya kalau naik kapal, tapi ada yang lain aja paling kan banyak. Dan kenapa saya kasih saksian seperti itu? Saya nggak tahu kok. Ya itu firman Tuhan bilang, jadilah terang. Orang lihat kita, orang lihat saya nggak tahu, saya di penampilan kalau di luar mungkin saya rapi. Tapi di luar mungkin kalau adik-adik atau bapak ibu ke tempat saya tinggal di Marina gitu ya. Saya mungkin pakai celana pendek ya. Saya pernah pakai celana pendek bolong-bolong begini kah. Karena saya ada kerja juga ibu. Saya ada bikin kerja bikin tanaman ya, kebun gitu ya. Saya seperti tukang kebun. Tapi ketika saya di luar, orang lihat Kristus. Dan orang melihat bahwa, oh ini orang beda, ini anak beda. Amin adik-adik. Jadi kita harus beda jadi ya. Nah, saya kasih contoh di Jawa.
di Jawa itu sulit mengadakan ibadah seperti ini. Saya pernah isi tapi di tempat besar ini, di ruang kecil, khusus hari Jumat anak-anak yang Kristen. Nah, kesulitan seperti itu. Tapi di sini adik-adik, kita semua merasa kayak ada setempat bagi kita. Nah, disitulah adik-adik harus menjadi contoh. Amin. Kesempatan itu yang harus kita semua harus pakai menjadi anak yang menerangi, ya, istilah firman Tuhan, ya, atau membawa sesuatu yang baik bagi teman-teman kita yang lain di luar. Jadi orang yang adik semua ya itu beda, gitu ya. Mungkin lihat si A atau misalnya saya kasih nama Jono ya, lihat Jono ini beda kan, dia punya beda sekali, iya, dia punya penampilan beda sekali. Beda dan kedua telah selesai. Orang lihat kita beda. Kenapa? Karena Kristus yang hidup dalam kita. Saatnya jam ketiga dimulai. Amin ya. Nah, kenapa Om Bapak ngomong begitu? Kenapa? Adik-adik anak semua, ini dunia ya sudah berubah. Yang namanya apa? Media sosial, yang namanya apa itu ya? Internet segala macam itu sudah membuat perubahan atmosfer di tempat Om ya di Jawa Tengah. Om dari Jawa Tengah Solo, kotanya Jokowi ya. Itu ada radio Kristen sekali. Mereka itu 24 jam. Mereka punya misi apa? Mengubah atmosfer supaya membawa ya kabar baik. Jadi kehidupan kita juga sebagai anak Tuhan harus apa? Membawa kabar baik, menjadi apa? Terang ya. Nah, ini Om ada catatan ya. Om baca di sini bahwa kita menjadi terang. Kita semua itu harus ya, tujuannya harus apa? Jangan pernah kita ya membuat hal-hal yang akhirnya merugikan orang lain. Menjadi terang itu adalah kita stop apa? Stop bullying. Ya, menjadi terang kita stop bullying. Apa itu bullying? Nah, ini banyak kejadian di sekolah-sekolah ya, di luar ya. Terjadi seperti itu, akhirnya anak tidak mau sekolah, anak tidak mau belajar ya. Apa itu bullying? Mungkin sudah didengar atau sudah didengar ya. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan ya, hal yang merusak ya. Dengan apa? Berucapkan kata-kata yang salah ya, memberikan suatu kekerasan ya, rasis dan segala macam. Itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai anak-anak terang. Amin. Jadi jangan pernah melihat sesuatu itu semua. Kita anak terang, kita harus beda dengan keadaan yang ada dalam dunia ini. Dunia boleh berubah, tapi kita punya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menampilkan Kristusnya, ya. Jangan kita anak terang kita masuk di bawah ya tempat yang gelap gitu. Kita nggak jadi contoh. Orang lihat kita kok kamu seperti itu gitu kan. Tapi orang lihat kita, orang merasakan bahwa oh dia punya sesuatu. Saya ingin dekat dengan dia, saya ingin berteman dengan dia. Kenapa? Karena dia beda. Bukan berarti saya bilang ini supaya kita semua jadi anak rumahan, tidak. Bagus anak rumahan, bagus. Tapi kita bisa menjadi anak-anak yang bisa membawa dampak, ya, membawa dampak. Akhirnya kita mengundurkan diri jadi minder, tidak. Tapi kita mau supaya menjadi anak yang bisa rohnya menyala-nyala, ya. Bahkan kehidupan kita ya semua di sini bisa menampakkan Kristus. Itu yang paling penting. Bahwa ada anak-anak SMP 2 Manowari yang bisa menunjukkan terang Kristus di kota ini. Ini kota Injil, ya, kota yang luar biasa kalau saya bilang, alamnya ya, kotanya semua. Dan saya percaya anak-anak juga pasti luar biasa. Amin. Nah, ini juga adik-adik ya, anak semua itu juga biasanya tidak hanya dilakukan oleh sengaja ya, ini sengaja ya, oleh satu orang, tapi juga kelompok, ya, kelompok itu. Bahkan ada berapa dua atau satu anak itu yang maaf ya saya bilang ya, itu anak orang Kristen ya, walaupun mungkin ada juga ya sekolahnya semuanya juga anak Kristen, tapi
kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu mengajarkan apa sih, ya kan? Mungkin kita ada yang semua belajar tentang sekolah minggu ya. Nah itu lakukan, dengarkan. Om sampai hari ini masih ingat lagu sekolah minggu loh. Ya, masih ingat lagu sekolah minggu. Gurunya masih ingat loh, siapa gurunya namanya. Pelajaran apa masih ingat loh. Dulu masih zamannya pakai buku, ya masih gambar-gambar, masih ingat. Nah, sekarang ya kita semua ya harus ingat. Bukan ingat bu gurunya, wah guru itu cantik ya dulu ya. Itu bu guru dulu cantik sekali ya. Dia punya bibir ya itu salah ya. Dan ingat bu guru atau bapak guru, bapak itu dulu cantik sekali ya. Dia kumis itu ya. Loh, saya jadi idola. Ya nggak apa-apa sih ya. Ingat itu ya. Tapi yang ingat adalah firman Tuhan ya. Nah, sampai saat ini masih ingat. Nah itu yang harus kita lakukan dan kita praktekkan. Jadi stop bullying. Amin, adik-adik. Jangan pernah kita melakukan itu. Anak Tuhan tidak boleh melakukannya seperti itu. Anak terang tidak boleh melakukan hal seperti itu. Yang kedua adalah stop pornografi. Nah, jadi ini yang harus kita tekankan di sini sebagai anak-anak. Kenapa? Karena apa? Berdasarkan survei yang dilakukan tahun ini oleh Kemenkes ya, tahun 2017 ya, kemarin ya, sebanyak 94% siswa pernah mengakses konten porno, ya, diakses melalui apa? Komik, ya, komik 43%, internet, nah internet yang paling banyak, internet 57%, game 4%, film TV 17%. Nah, media sosial yang lain itu 34%. Lihat, internet aja udah 57%, tambah media sosial, majalah 19%, buku 26%, dan lain-lain 4%. Jadi itu sudah digolongkan hal yang luar biasa. Apalagi sekarang ini. Jadi hati-hati dengan yang namanya apa? Internet HP, ya. Bahkan game-game itu biasanya kalau aduh ya ini jangan sampai terjadi ya. Itu ada hal seperti itu. Langsung ada di semua ya, hilangkan semua dari pikiranmu. Ingat kita anak Tuhan, ingat kita anak terang. Amin. Jangan pernah itu. Karena apa? Kalau sudah kecanduan itu merusak otak kita semua. Survei mengatakan bahwa otak kita rusak sama seperti orang mengalami kecelakaan mobil yang paling berat. Ya. Jadi kalau ada kecelakaan berat, ya otaknya itu sama seperti orang kecanduan. Rusaknya gitu, karena dia akan ketagihan. Itu nggak hanya hal itu aja, itu PO itu, tapi yang lain, ya jangan sampai deh. Saya berharap ya anak-anak semua SMP 2 Manowari adalah anak-anak yang cerdas, amin. Anak-anak yang punya masa depan, anak-anak yang punya tujuan yang luar biasa. Kalian di sekolah di sini, orang tua mau ke sekolah sini itu dengan hati yang sungguh-sungguh ingin kerinduan. Bahkan anak saya juga, saya waktu tahu sekolah ini saya bilang, aduh saya pengen anak saya sekolah di sini, ya sekolah, ya saya lihat baik, saya perhatikan sekolahnya, dan memang benar. Jadi kita harapkan bahwa semua kita ini di sini adalah menjadi anak-anak yang apa? Takut Tuhan. Amin. Anak-anak terang. Anak-anak yang bisa menjadi sesuatu bagi orang lain. Lulusan SMP 2 adalah anak-anak yang bisa mengabdi kepada pemerintah, kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah yang ingin Tuhan Yesus ketika dia pertama kali awal dia khotbah di depan bukit, bahwa kita harus melihat perbuatanmu. Jadi Tuhan katakan di ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu, ya, yang baik, ya. Dan yang kedua, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi orang melihat kita semua, lihat adik-adik semua itu melihat seperti melihat Kristus dalam kehidupan kita. Tidak melihat yang lain dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hidup kita merasakan anugerah Tuhan. Kehidupan kita dimanapun kita akan merasakan anugerah Tuhan. Kita akan bisa jadi berkat bagi orang lain, gitu. Tanpa kita sadari Tuhan sudah membuat satu kita menjadi hal yang mungkin kita nggak pikirkan bahwa oh bisa saya bisa diterima.
kok saya bisa dapat apa promosi ya. Nanti kalau adik-adik sudah nanti SMP lulus SMA ya, mau kuliah itu kayak Tuhan tuh membuat jalan gitu ya, kayak jalan terbuka gitu kan. Tiba-tiba bisa mendapat promosi ya, masuk sekolah SMA yang terbaik, masuk tempat kuliah kampus yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan lihat apa? Hati kita. Kita tidak digoda dengan hal-hal yang negatif ya. Amin ya. Karena kita tahu bahwa kuncinya adalah bahwa kita harus menjadi anak-anak terang. Firman Tuhan Om nggak panjang ya, karena Om tahu kita semua di sini ya terbatas ya. Tapi Om di sini mau bilang satu hal, bahwa jadilah terang dunia. Amin. Ya, jangan pernah tergoda dengan hal-hal yang duniawi ya. Anak-anak biasanya ya dengan media sosial. Nggak apa-apa, Om nggak larang kamu kok. Oh nggak boleh, jangan. Itu berdosa ya. Tidak ya. Dosa itu kalau kita melakukan hal yang negatif di dalamnya. Tapi banyak yang positif ya. Ambil yang positifnya. Mungkin nanti ada di rumah mau belajar apa ya, di sekolah juga harus belajar melalui HP ya, itu YouTube dan pelajari, karena banyak sekali orang menggunakan ya media sosial atau YouTube. Masa ya, ini maaf ya, jangan sampai jadi ulang lakukan ya. Masa YouTube dipakai untuk ya melihat TV enggak? Untuk membunuh orang, ya kan? Ditanya polisi di penyidik, kenapa kamu bisa melakukan itu, memutilasi? Saya belajar dari YouTube. Ya Tuhan, saya bilang hati-hati ya, hati-hati dengan hal itu. Belajar untuk bisa menguasai sesuatu ya. Belajar bukan kita dikuasai ya. Dengar ya adik semua ya. Coba dengar ya, nggak apa-apa yang panas boleh ke sana ya. Coba Om mau bilang ini pesan Om ya. Dengar, halo adik, halo, dengar ya. Belajar untuk belajar untuk tidak dikuasai oleh media. Amin. Tapi kita yang menguasai media. Ya, jika nanti kita kelamaan nih, udah berjam-jam nih, ingat, oh ini sudah setengah jam ini, udah lewat 5 menit aja, udah kelamaan sih sebenarnya. 10 menit, 3,5 jam apalagi ya. Wah saya harus berhenti. Ya, karena apa? Itu akan lupa. Kita taruh sendok di sini bisa lupa. Oh iya. Jangan sampai kita nyalain kompor atau kita lihat HP, lalu kompor menyala begitu kan, akhirnya terbakaran kan. Kita harus menguasai, bahkan kalau kita bisa menguasai media, kita bisa menguasai apa? Kota. Belajar dari hal yang kecil hingga kita bisa menguasai hal yang besar. Amin. Semua mau jadi orang yang luar biasa? Mau jadi pemimpin yang besar? Kuasailah dirimu. Ya, kuasailah HP-mu. Anak terang, kuasai HP-mu. Ya. Jangan kamu dikuasai oleh HP-mu. Ya, kuasai hal yang paling kecil, nanti kamu akan menguasai hal yang besar. Ya, amin. Amin, yang besar. Ya, itulah kesimpulannya firman Tuhan pada pagi atau siang hari ini. Saya berharap bahwa bisa lihat wajah-wajah terang dunia semua yang luar biasa, luar biasa. Ya, kita berharap semua bahwa Tuhan akan pakai kita semua. Tuhan akan pakai Bapak Ibu guru yang di tempat ini mengajar, menjadi wali, menjadi kekuatan bagi anak-anak kita yang Tuhan titipkan di tempat ini. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu guru yang tempat ini tetap sabar setia untuk melayani anak murid yang di sini. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Kepala, buat waktu kesempatan yang sudah diberikan pada saya, bagi anak-anak, dan akhir saya akan berdoa bagi kita semua. Mau berdoa bersama-sama, adik-adik? Kita bangkit bersama-sama, nanti Om atau Bapak akan berdoa buat kalian semua. Mari kita bangkit ya, kita bangkit berdiri, mari, supaya nggak capek kaki ya. Mungkin tadi ada yang kakinya silang, agak capek tuh. Ya, sambil meluruskan kaki. Ya, nggak apa-apa, 2 menit, 1 menit kita luruskan kaki dulu. Nah, nanti Om atau Bapak akan berdoa buat kalian semua.
Ya, siap semua? Baik ya, mari tolong buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama. Diam ya. Tolong dikunci ya, nanti kita bisa berdoa semua. Mari. Kalau belum diam, Om tidak berdoa. Kita nggak pulang. Mau lama-lama di sini? Nah, tidak mau. Amin, amin, amin. Tuhan kasih kita semua. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Udah ya. Kita berdiri sebagai awal. Om akan berdoa sebagai awal pelajaran OSIS ya, supaya Tuhan berkenan jalannya sekolah ini di tahun ajaran juga besertai Bapak Ibu guru. Tuhan, sekalipun kami mungkin secara fisik kami masih kecil Tuhan, tetapi kami punya hati yang luas, kami punya hati yang besar. Kami adalah anak-anak yang Tuhan sudah pilih, Tuhan tetapkan sebelum kami dilahirkan menjadi milik Tuhan, sehingga kami boleh menampakkan cahaya terang Tuhan bagi kota, bagi tempat dimanapun kami berada, tidak hanya di tempat atau di kota kami ini. Ketika kami selesai, kami ditempatkan di luar dimanapun Tuhan, kami bisa menampakkan terang-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa kiranya tahun ajaran ini Tuhan menghasilkan anak-anak atau melahirkan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pandai, anak-anak yang hebat, yang akan selesai dari SMP 2 Manokwari ini Tuhan. Kami percaya dan kami berkati sekolah ini Tuhan. Kami memberkati Ibu Kepala Sekolah, kami memberkati Bapak Ibu Guru yang mengajar tempat ini. Kami memberkati setiap anak-anak yang belajar mengajar tempat ini, sehingga hikmat Tuhan, rahmat Tuhan nyata, berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan anak ini. Diberikan kedewasaan, berikan kesabaran, kesetiaan, semangat belajar yang tinggi, dan juga mengasihi kedua orang tua di rumah, keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami akhiri firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja, firman-Mu mengerjakan kehidupan setiap anak-anak Tuhan, juga Bapak Ibu guru yang hadir pada siang hari ini. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur buat pagi atau siang hari ini. Haleluya, haleluya. Dan semua yang percaya berkata amin. Ya, gitu.